Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Aulia, NIM 200141845, kelas 2B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA. Pada video ini saya akan melakukan beberapa percobaan virtual laboratori. Baiklah, pada percobaan ke-1, yaitu mengenai hukum Ohm. Dapat dilihat V sama dengan I kali R, yang dimana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere jika dalam SI, tetapi pada percobaan ini menggunakan satuan miliampere, dan R adalah hambatan dengan satuan Ohm. Dapat dilihat pada percobaan, jika semakin besar tegangan, maka semakin besar pula kuat arusnya. Dan semakin kecil tegangan, maka semakin kecil pula kuat arusnya. Namun, pada hambatan, semakin besar hambatan, maka kuat arus akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil hambatan, maka kuat arus akan semakin besar. Jadi, dari percobaan virtual ini, maka sesuai dengan bunyi hukum Ohm, yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian, dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Percobaan kedua yaitu mengenai perubahan wujud benda. Di sini dapat dilihat ada beberapa menu dan akan dilakukan percobaan pada menu stage dan path changes. Pertama akan dilakukan percobaan pada menu stage. Wujud benda yaitu ada 3, padat, cair, dan gas. Seperti pada percobaan ini dapat dilihat ada 3 wujud benda, yaitu solid. Dapat dilihat partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Maka itulah benda padat memiliki bentuk yang tetap. Lalu liquid atau benda cair. Sifatnya tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Lalu gas. Dapat kita lihat bentuk dan volume berubah-ubah, menekan ke segala arah, dan menempati ruangan. Di sini juga terdapat atom dan molekul, yaitu ada neon, argon, oksigen, dan water atau air. Pertama, saya akan melakukan percobaan pada neon. Jika neon dipanaskan, kita lihat perubahan wujud bendanya. Wujudnya perlahan menjadi cair dan semakin tinggi suhu panasnya, maka lama-kelamaan akan berubah wujudnya menjadi gas. Lalu suhunya diturunkan menjadi dingin. Kita lihat perubahan yang terjadi. Apabila suhunya didinginkan dan semakin menurun atau dingin, maka wujudnya berubah menjadi padat atau solid. Berikutnya, argon. Apabila argon dipanaskan, semakin tinggi suhu panas, maka lama-kelamaan akan mencair lalu menjadi gas. Dan apabila suhunya diturunkan, kita lihat perubahan wujudnya.
Semakin dingin, maka akan berubah wujudnya menjadi cair yang lama-kelamaan akan berubah menjadi padat atau solid. Lalu oksigen. Apabila oksigen dipanaskan, semakin tinggi suhu panasnya, maka lama-kelamaan wujudnya berubah menjadi gas. Dan apabila suhunya diturunkan, semakin suhunya dingin, maka akan berubah wujudnya menjadi cair dan lama-kelamaan wujudnya berubah menjadi padat atau solid. Dan yang berikutnya water atau air. Apabila water dipanaskan dan semakin tinggi suhu panasnya, maka dapat dilihat perubahan wujud bendanya lama-kelamaan menjadi gas. Lalu kita coba turunkan suhunya, kita lihat perubahannya. Apabila diturunkan suhunya, maka wujudnya akan menjadi cair atau liquid pada suhu tertentu. Lalu semakin dingin atau rendah suhunya, maka akan berubah menjadi padat atau membeku. Selanjutnya akan dilakukan percobaan pada menu Fast Changes. Dapat dilihat di sini ada pompa untuk menambah molekul dan ada jari yang nantinya bisa ditekan ke bawah. Ada juga beberapa atom dan molekul yang akan digunakan, yaitu neon, argon, oksigen, dan water. Dan ada interaction potensial dan phase diagram. Titik merah pada phase diagram nanti akan digunakan untuk melihat perubahan wujud benda apabila dipanaskan dan didinginkan. Baiklah, pertama kita akan menggunakan neon. Apabila neon dipanaskan, kita dapat melihat titik merah pada phase diagram yang awalnya solid, perlahan berjalan menuju ke arah gas. Maka wujud bendanya berubah menjadi gas. Lalu kita coba tekan ke bawah untuk melihat apa yang akan terjadi. Semakin ditekan, maka akan terjadi ledakan dan molekulnya berhamburan keluar. Kita tambah dulu molekulnya. Lalu apabila neon didinginkan, dapat kita lihat titik merah pada phase diagram perlahan berjalan dari gas menuju ke solid. Maka dari itu yang awalnya gas lama-kelamaan berubah menjadi solid atau padat apabila suhunya diturunkan. Coba kita tekan ke bawah. Yang akan terjadi sama seperti sebelumnya, yaitu terjadi ledakan dan berhamburan keluar. Tetapi tidak secepat pada
yang sebelumnya. Lalu yang kedua ada argon. Kita coba panaskan argon yang awalnya titik merah berada pada solid atau padat, lama-kelamaan berjalan menuju ke arah gas. Kita coba tekan ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Dan yang terjadi yaitu terjadi ledakan dan molekulnya berhamburan keluar. Kita tambah dulu molekulnya. Lalu, apabila argon kita dinginkan, dapat dilihat titik merah pada phase diagram yang awalnya gas, perlahan titik merah akan menuju ke arah solid atau padat. Baiklah, kita coba tekan ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu sama sepertinya akan terjadi ledakan dan molekul-molekulnya berhamburan keluar. Selanjutnya, oksigen. Apabila oksigen kita panaskan, yang awalnya titik merah berada pada solid, perlahan berjalan menuju ke arah gas, tetapi tidak secepat seperti neon. Dapat kita lihat, semakin tinggi suhu panasnya, maka wujud bendanya berubah menjadi gas. Apabila kita coba tekan ke bawah, maka yang akan terjadi yaitu terjadi ledakan dan molekul-molekulnya berhamburan keluar. Kita tambah dulu molekulnya. Apabila oksigen didinginkan, kita dapat melihat titik merah pada phase diagram. Titik merah yang awalnya berada di gas perlahan berjalan menuju ke arah solid atau padat. Maka terjadi perubahan dari gas ke padat, tetapi tidak secepat seperti neon dan argon. Kita coba tekan ke bawah untuk melakukan tekanannya, dan yang terjadi yaitu ledakan dan molekul-molekulnya berhamburan keluar. Berikutnya ada water. Water apabila dipanaskan, dapat kita lihat titik merahnya perlahan berjalan menuju ke gas. Lalu kita coba tekan untuk melakukan tekanan, dan yang akan terjadi yaitu akan meledak dan molekul water akan keluar berhamburan. Lalu apabila water kita dinginkan,
kita dapat melihat titik merah pada phase diagram. Yang awalnya gas perlahan akan menuju ke arah solid, maka terjadilah perubahan dari gas ke solid atau padat. Kita coba tekan ke bawah, maka terjadilah ledakan dan molekul-molekulnya berhamburan keluar. Percobaan ketiga yaitu melakukan percobaan bunyi. Dapat dilihat di sini ada beberapa menu, yaitu ada water, sound, dan light. Pertama, saya akan melakukan percobaan terhadap water. Di sini dapat kita lihat ada ke sebelah kiri ada keran air. Di sebelah kanan atas ada frekuensi dan amplitudo. Saya akan menggunakan side view dengan kecepatan normal dan saya akan mengklik grafnya. Baiklah, pertama, apabila frekuensi diperbesar dan amplitudo juga diperbesar, maka dapat kita dengar bunyinya. Yaitu bunyinya tidak begitu besar, tetapi terdengar jelas. Selanjutnya, jika frekuensi airnya tetap diperbesar dan amplitudonya diperkecil, maka bunyi airnya terdengar sedikit lebih besar dari yang tadi dan terdengar jelas. Baiklah, jika frekuensi airnya yang diperkecil dan amplitudonya juga diperkecil, maka bunyinya pelan Selanjutnya, apabila frekuensinya diperkecil dan amplitudonya diperbesar, maka bunyinya dapat kita dengar. Bunyinya terdengar besar. Baiklah, selanjutnya kita akan ke menu sound. Di sini saya menggunakan tab view dengan kecepatan normal. Di sini saya akan mengklik play tune-nya. Baiklah, apabila frekuensi diperbesar dan amplitudo juga diperbesar, maka bunyinya terdengar begitu nyaring. Jika frekuensinya tetap diperbesar dan amplitudonya diperkecil, maka dapat kita dengar bunyinya pelan, tidak senyaring yang sebelumnya. Jika frekuensi dan amplitudo sama-sama diperkecil, maka bunyinya lebih kecil dan seperti dengung. Selanjutnya, jika frekuensi yang diperkecil dan amplitudo yang diperbesar, maka bunyinya terdengar jelas dan besar. Baiklah, selanjutnya kita ke menu light. Di sini ada lampu, sini ada frekuensi, kita bisa menentukan warna yang kita mau.
Di sini saya menggunakan warna biru. Di sini ada amplitudonya juga. Saya akan menggunakan top view dan kecepatan normal. Saya akan menyalakan sound effect-nya terlebih dahulu. Jika amplitudonya diperkecil, maka bunyinya juga pelan. Dan dapat kita dengar, semakin amplitudo diperbesar, maka bunyinya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin diperkecil amplitudonya, maka bunyinya juga akan semakin kecil. Dan percobaan yang terakhir yaitu percobaan keempat mengenai gerak parabola. Dapat dilihat di sini ada beberapa menu, yaitu ada intro, vectors, drag, dan juga lap. Pada percobaan keempat dipilih salah satu, maka saya akan menggunakan menu lap. Nah, di sini dapat kita lihat ada ketinggian yang dapat kita tentukan, ada juga tembakan beserta sudutnya yang dapat kita tentukan sendiri. Ada initial speed, ada jarak yang dapat ditentukan mau seberapa jauh jarak yang ditempuh, dan di atas pojok kanan ada massa benda yang dapat kita tentukan sendiri, ada diameter bendanya juga, dan ada gravitasi yang bisa kita tentukan sendiri. Nah, pada percobaan ini saya akan menggunakan ketinggian 10 meter dengan initial speednya 18, dengan jarak tempuhnya 15 meter. Dan massa bendanya kita ubah ke 5 kg. Dan diameternya kita ubah ke 0,30 meter. Gravitasinya kita menggunakan 9,80 meter per sekon kuadrat. Nah, kita coba menggunakan sudut minus 20 derajat. Kita coba tembakan. Nah, hanya dapat 2 bintang, berarti tembakan yang dilakukan belum tepat sasaran. Maka kita rubah menjadi minus 22 derajat. Kita tembakan. Nah, tepat sasaran dan mendapat 3 bintang. Selanjutnya saya akan meninggikan menjadi 13 meter. Kita coba dengan sudut minus 22 derajat, apakah tembakannya tepat sasaran. Ternyata tembakannya tidak tepat sasaran, maka kita ubah sudutnya menjadi minus 30. Kita coba di minus 30 derajat. Nah, tepat sasaran. Selanjutnya saya akan mencoba di ketinggian 15 meter. Kita akan coba dengan sudut minus 34 derajat. Nah, dan tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa jika ketinggiannya semakin tinggi tetapi tetap dengan initial speed dan jarak tempuh yang sama, maka sudutnya akan semakin kecil. Selanjutnya, saya akan mencoba dengan menetapkan sudutnya minus 15 derajat dengan jarak tempuh 16 meter.
dan massa benda, diameter benda, dan gravitasinya masih sama dengan sebelumnya. Dan initial speednya kita ubah menjadi 17. Nah, pertama saya akan mencoba di ketinggian 9 meter. Apabila di ketinggian 9 meter dengan sudut minus 15 derajat, kita coba tembakan dengan jarak tempuhnya 16 meter. Nah, tembakannya tepat sasaran. Apabila ketinggiannya diubah menjadi 12 meter, tetapi masih dengan sudut yang sama, kita coba tembakan. Ternyata tidak tepat sasaran. Di sini saya tidak mengubah sudutnya, tetapi saya akan mengubah initial speednya. Kita ubah ke 13. Kita coba tembakan dan tepat sasaran. Selanjutnya saya akan mencoba di ketinggian 15 meter dengan sudut yang sama, yaitu minus 15 derajat. Namun initial speednya kita ubah menjadi 11. Dan kita coba tembakan dan ya tepat sasaran. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ketinggiannya, maka initial speednya akan semakin kecil untuk mendapatkan sasaran yang tepat pada saat menembak ke jarak tempuh yang ditentukan, yaitu 16 meter. Lalu saya akan melakukan percobaan dengan mengubah massa benda. Di sini saya menggunakan ketinggian 13 meter dengan sudut minus 25 derajat. Jarak tempuhnya 15 meter dan initial speednya ubah menjadi 15. Pertama kita akan mencoba dengan massa benda, yaitu 6 kg. Kita ubah dulu menjadi 6 kg. Masih dengan diameter dan gravitasi yang sama. Kita coba tembakan dan ternyata tepat sasaran. Selanjutnya saya akan mencoba mengubah massa bendanya menjadi 9 kg. Sudah 9 kg massa bendanya, kita coba tembakan lagi. Dan ternyata masih tepat sasaran. Dan saya akan mencoba mengubah massa bendanya lagi menjadi 12 kg. Sudah 12 kg massa bendanya. Saya coba tembakan lagi dan ternyata masih tepat sasaran. Dari percobaan keempat ini yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan jika yang mempengaruhi tembakan ini tepat sasaran atau tidaknya ke jarak tempuh yang sudah ditetapkan. Yang mempengaruhinya yaitu ketinggian, sudut, dan initial speednya. Massa benda tidak mempengaruhi suatu tembakan tepat sasaran atau tidaknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.